ibu-ibu, teman-teman semuanya, emak-emak semua, terima kasih ya untuk apresiasinya. Yang tetap terus nonton Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini. Sinetron kita ini. For the first time akhirnya masuk ke studio besar, jadi nggak sia-sia perjuangan kita di sini. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia menemani Bang Oming di sini, tentu bersama channel Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Bang Oming hadir kembali untuk menyajikan Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang dinanti-nantikan penggemar setianya. Mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton Dunia Entertainment. Ayo, pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terpaksa Menikahi Tuan Muda hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021, menceritakan Kinanti dan Abimana sedang pergi ke dokter kandungan untuk memeriksa kondisi kesuburan mereka. Pada saat Kinanti akan berangkat ke kantor, Oma Rima memberikan kartu nama dokter kandungan. Setibanya di kantor, Kinanti mencoba mencari tahu lewat internet mengenai tempat dokter kandungan tersebut. Setelah mencari tahu lewat internet, ternyata di sana banyak komentar positif dari pasien yang pernah konsultasi ke sana. Dan Kinanti pun tertarik untuk memeriksakan diri ke sana bersama Abimana agar bisa mengetahui kesuburan mereka. Tiba-tiba, Abimana masuk ke dalam ruangan kerja Kinanti. Dan Kinanti pun langsung mengajaknya untuk pergi ke dokter kandungan. Mendengar ajakan Kinanti, awalnya Abimana menolak. Namun setelah Kinanti memaksa membujuknya, dia pun akhirnya setuju. Setibanya di tempat dokter kandungan, Abimana turun dari mobil. Dan dia mengenakan masker agar tidak ada yang mengenali dirinya. Kinanti yang melihat tingkah suaminya itu menjadi heran karena bertingkah sangat berlebihan. Saat pengisian formulir, Abimana dan Kinanti diminta menyebutkan nama mereka untuk daftar sebagai pasien baru. Di sana Abimana menyebutkan bahwa namanya adalah Dadang. Kinanti yang mendengar itu langsung kaget karena Abimana berbohong. Ternyata saat itu Abimana tidak ingin ada orang lain yang mengetahui identitas aslinya sebagai Abimana. Singkat cerita, mereka dipanggil oleh dokter kandungan. Lalu Abimana pun diminta memberikan sampel kesuburannya untuk diperiksa. Melihat botol sampel kesuburan, Abimana pun langsung kaget karena dirinya diminta memberikan sampel kesuburan untuk diperiksa. Melihat botol sampel kesuburan, Abimana pun langsung kaget karena dirinya diminta memberikan sampel kesuburan miliknya. Karena malu, akhirnya Abimana menarik Kinanti pulang. Dia mengatakan jika dirinya tidak akan pernah datang melakukan tes kesuburan lagi. Abimana berkata bahwa, jika Tuhan telah mengizinkan mereka punya anak, maka itu pasti akan terjadi. Dia juga meyakinkan Kinanti jika kesuburan mereka baik-baik saja, dan tidak perlu melakukan tes apapun. Sementara itu, Kinanti dan Abimana telah tiba di rumah. Dan saat mereka masuk ke dalam kamar, mereka kaget melihat dekorasinya.
Mereka melihat kamar telah didekorasi seperti kamar pengantin baru. Dan itu adalah ulah Eyang Marta yang sangat menginginkan seorang cicit. Kinanti dan Abimana terlihat tidak menyukai dekorasinya. Mereka tidak bisa menolak, karena takut Eyang Marta marah. Di skene lain, Eyang Marta terus mendesak Anita untuk segera menikah. Bukannya masalahnya selesai, namun Anita tambah pusing karena disuruh menikah secepatnya oleh Eyang Marta. Padahal Firman cuma pria bayaran yang disuruh pura-pura menjadi pacarnya. Anita terus membuat alasan jika dirinya dan Firman masih belum siap. Dia terus berusaha menolak permintaan Eyang Marta. Di sisi lain, Kinanti sudah tahu jika Radit ingin merusak rumah tangganya. Dia pura-pura dekat dengan Radit tanpa sepengetahuan Abi. Kinanti takut jika Abi nanti salah paham dan mengira kalau Kinanti selingkuh dengan Radit. Adegan lain terlihat David terus menghindar dari Amanda. Dia masih belum bisa memaafkan Amanda sepenuhnya. Dia masih berpikir kalau Amanda yang menjebak Abi. Amanda pun terus berusaha untuk meminta maaf kepada David dan dia terus melanjutkan persiapan pernikahan mereka. Amanda juga ingin meyakinkan David, Abi, Kinanti, dan yang lainnya bahwa dia bukanlah pelaku yang membuat Abi dan dirinya tidur bareng di kamar hotel. Sedangkan Anita dan Reno memang melakukan cara agar Kinanti pergi dan meninggalkan Abi. Namun dia juga rela kalau Kinanti bersama Dharma karena Dharma juga keluarga Sudirjo. Anita dan Reno kemungkinan akan mengkhianati kerjasama dengan Radit. Namun tanpa mereka tahu, Radit juga sudah berhati-hati dengan Anita dan Reno. Herman tidak ingin Marissa marah, namun dirinya juga tetap ingin menikah dengan Claudia dan memberikan jabatan manajer ke Claudia. Dia tahu kemampuan Claudia dan agar cepat menikah dengan Claudia juga. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Herman untuk membujuk Marissa? Lalu bagaimanakah kelanjutan alur cerita dari sinetron Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya? Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Oming sampaikan buat emak-emak penggemar setia dunia entertainment di seluruh tanah air tercinta ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, bye-bye.